bukan hutan sawit aja. Ada hutan mangga, hutan durian, hutan jambu, banyak. Bukan ada PT berkuasa penuh. Mana tanggung jawabnya sini gubernur? Apa guna ada tugasnya Polhut? Tapi katanya TNGL. Paru-paru dunia nyatanya apa? Hutan produksi sawit. Taman Nasional ini kan statusnya warisan dunia. Jadi setiap inci Taman Nasional itu sangat berpengaruh perkembangan warisan dunia kita. Jadi kita akan dipantau oleh dunia setiap inci perubahan Taman Nasional. Untuk wilayah Serdang Hulu, kami coba belum melakukan pengecekan ya. Penegakan hukum kita tidak memiliki kewenangan lagi. Kewenangan itu sudah diserahkan kepada Balai Gakum. Ya saudara, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika kami menyebutkan Taman Nasional Gunung Luser? Hutan? Paru-paru dunia? Faktanya, di lapangan kami menemukan fungsi hutan Taman Nasional Gunung Luser sudah beralih menjadi kawasan tanaman sawit yang saat ini ditanami oleh PT Serdang Hulu. Apakah ada regulasi khusus yang telah diubah oleh pemerintah sehingga melonggarkan dan juga memperbolehkan perusahaan ataupun sekelompok orang merubah fungsi hutan Taman Gunung Loser menjadi kawasan tanaman sawit? Seperti apa fakta di lapangan tentang tanaman sawit yang ditanami oleh PT Serdang Hulu? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Ya saudara, ternyata perjalanan kita menuju ke lokasi ataupun areal yang ditanami sawit di kawasan hutan milik PT Serdang Hulu yang berada di Dusun 10 Tanduk Banua, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, masih jauh. Seperti apa lokasi penanaman dan juga bagaimana kondisi sawit yang ditanami oleh PT Serdang Hulu? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, saat ini kami sudah berada di lokasi yang kami janjikan, yang akan kami tunjukkan kepada Anda semua bahwasannya di sini, di kawasan hutan negara, inilah batas yang diklaim oleh PT Serdang Hulu sebagai lahan mereka untuk ditanami sawit. Karena di belakang juga sudah bisa Anda saksikan dan bisa kami jelaskan kepada Anda. Selain ada pagar, ini adalah pintu keluar masuknya operasional ataupun pihak-pihak dari PT Serdang Hulu. Dan di dalam kawasan ini, memasuki gerbang ini, di dalamnya sudah banyak terdapat sawit milik dari PT Serdang Hulu. Baik, tidak hanya sawit dan juga palang pintu ini yang menjadi bukti bahwasannya ini adalah milik PT Serdang Hulu, tapi kami juga mendapat bukti lain yang masih berada di dekat dengan kita saat ini. Ada seperti monumen, kita akan tunjukkan kepada Anda. Ada di sisi kanan kami, itu di tepi parit ya. Ada seperti monumen, boleh kami tunjukkan kepada Anda. Tetap ikuti kami dalam program eksklusif. Baik, ini agak mendaki ya saudara ya. Nah ini dia yang kami sampaikan tadi. Karena kami sudah mengecek tadi sebelumnya, batu ini merupakan monumen yang menunjukkan bahwasannya ini adalah kawasan hutan yang diklaim oleh PT Serdang Hulu sebagai lokasi penanaman sawit mereka. Di sini di batu ini bisa kami jelaskan, di sini ada PT SH. Kalau PT perusahaan ya, perusahaan persero terbatas. SH ini adalah singkatan dari perusahaan mereka adalah Serdang Hulu. Itu di atas ya, di atas dari batu ini. Lalu kemudian di tepi batu ini ada tulisannya BPN dan juga ini ada PT SH
05/2004. Berarti penandanya dibuat ya. Sama juga kalau PT ESA masih sama menandakan dari PT Serdang Hulu. Apa bukti lainnya yang menunjukkan kawasan yang ditanami sawit oleh PT Serdang Hulu merupakan kawasan hutan negara? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Meskipun kami masih mencari jejak ya, di mana ada batu. Biasanya kalau di kawasan hutan negara itu ada penanda seperti batu yang kami tunjukkan milik PT Serdang Hulu tadi ya. Nah, secara kasat mata kami bisa menggambarkan kepada Anda di sebelah kiri dan juga kanan ini adalah posisi tanaman sawit milik PT Serdang Hulu, dan di belakang Anda sudah bisa menyaksikan ada tanaman hutan ya di belakang ya. Ini tanaman hutan yang kami gambarkan kepada Anda di belakang kami ini merupakan kawasan hutan, dan dulunya lokasi ini seperti itu, sama juga tumbuhannya, tanamannya lebat, daunnya, karena memang kawasan ini merupakan kawasan hutan. Ayo ikuti kami terus dalam program eksklusif. Saat ini kami sudah berada di puncak ya, di puncak bukit di mana lokasi dari PT Serdang Hulu menanami sawit di areal hutan negara. Dan kita sudah memasuki lokasi ini 1 km dari jalan masyarakat di bawah tadi. Menuju sini sekitar 1 km, dan ini sudah hampir 30-40 menit kami menempuh dengan jalan kaki. Dan seperti yang kami janjikan kepada Anda, kami akan membuktikan bahwasannya areal yang ditanami oleh PT Serdang Hulu merupakan kawasan hutan negara. Dan jauh-jauh kami sudah ke puncak. Kami menemukan ada, kalau tadi hanya satu monumen dan itu menandakan di situ di kawasan tadi adalah milik dari PT Serdang Hulu. Di kawasan ini kami akan menunjukkan kepada Anda 2 monumen yang berdampingan. Satu milik PT Serdang Hulu dan satu milik pemerintah. Seperti apa monumennya? Di sisi kanan kami akan menunjukkan kepada Anda, sudah dekat ya. Ini ada. Nah, ini tadi monumennya yang kami sampaikan kepada Anda. Ini merupakan monumen milik PT Serdang Hulu ya. Tidak bisa diputar, tapi di sini ada bacanya di sisi dari batu ini ada bacanya sama seperti yang di bawah tadi yang kami tunjukkan kepada Anda. Ada inisial ya, PT ESA Serdang Hulu, dibuat di tahun 2004. Nah, di sebelahnya ini kami akan menunjukkan Anda sebagai perbandingan ya. Ini monumen juga, dan inilah yang menurut informasi yang kami dapatkan, monumen ini adalah monumen yang menandakan ini adalah kawasan Gunung Luser yang dibuat oleh pemerintah. Namun memprihatinkan sekali, seperti yang bisa kita saksikan sama-sama, monumen ini sudah tampak hancur ya, tidak terawat sama sekali. Dan sepertinya dihancurkan atau tidak mungkin hancur sendiri, karena di sini seperti ada bekas penghancuran ya, penghantaman dari benda tumpul di sisi monumen ini, sehingga membuat tulisan ini hilang. Dan saat ini monumen tanpa tulisan ini yang menandakan bahwasannya ini merupakan kawasan hutan sudah berlumut. Ada monumen lainnya yang kami dapatkan informasinya masih berada di kawasan ini juga. Seperti apa? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, di sekitaran tanaman sawit ini yang kami perkirakan usianya sudah 7 tahun, lagi produktifnya menghasilkan buah. Nah, untuk memasuki kawasan ini, karena informasi yang kami terima dari informan kami, ada di tengah-tengah lahan sawit ini penanda bahwasannya di sini adalah lokasi kawasan hutan. Tapi untuk menempuh ke dalam ini, kami melihat di sini bisa kami gambarkan kita harus melewati pagar, sudah dipagar ya saudara, dengan kawat berduri, dan juga ini ada penyangganya nih ya, ada kayu-kayu dibuat untuk menyangga dari kawat-kawat berduri ini ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam, kita harus melangkah
dari kawat-kawat berduri ini, hati-hati untuk kameramen ya, awas terkena dan kita harus juga menyeberangi parit untuk masuk ke dalam. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kita sudah berada di tengah-tengah tanaman hutan sawit ya di sini ya. Jalanan juga di dalamnya sangat sejuk sekali karena cahaya matahari tidak bisa menembus daun sawit yang rapat ya di sini. Dan informasinya, lokasi dari penanda batu monumen yang menandakan bahwasannya lokasi ini adalah kawasan hutan sudah tidak jauh lagi. Ayo ikuti kami terus. Ya saudara, seperti yang kami janjikan kepada Anda, kami akan menunjukkan lagi bukti bahwasannya areal yang ditanami sawit oleh PT Serdang Hulu merupakan kawasan hutan negara. Di sebelah kanan kami ada monumen yang bentuknya harusnya seperti monumen yang tadi ya. Kalau tadi kita tunjukkan monumennya sudah rusak yang berdampingan dengan monumen dari milik PT Serdang Hulu. Kalau saat ini kami akan menunjukkan kepada Anda cukup jelas monumennya, bentuknya masih bagus dan bacaannya masih jelas terbaca seperti apa. Ikuti kami terus, dan kita untuk mencapai ke monumen tersebut harus mendaki ya, karena posisi monumen ada di pinggir jurang ya, tebing, jurang atau tebing dari Gunung Luser ini. Nah di sini kalau sebelumnya kita tunjukkan ada monumen yang rusak, harusnya ketika bagus bentuknya sama seperti ini ya. Saat ini bisa kami tunjukkan kepada Anda, tulisan di sini jelas bahwasannya kawasan ini adalah kawasan ekosistem Luser. Artinya PT Serdang Hulu menanami sawit di areal hutan. Ada lagi yang menarik saudara, seperti yang tadi juga, kalau tadi berkaitan ya monumennya antara PT Serdang Hulu dengan monumen milik pemerintah yang menyatakan bahwa ini adalah kawasan hutan negara. Ternyata selain monumen ini kita menemukan juga ada monumen milik PT SH Serdang Hulu, di mana menunjukkan lokasi juga berdekatan ya dengan monumen. Nah ini dia dengan monumen milik pemerintah tadi ya. Nah di sini ini dia jaraknya cukup dekat kan dari milik pemerintah yang menyatakan bahwasannya ini adalah kawasan hutan negara, hanya berjarak 10 meter saja. Ini antara monumen milik pemerintah dengan milik PT Serdang Hulu berada berdampingan. Mengapa hal ini dibiarkan oleh pemerintah? Ya saudara, tidak hanya pagar dari bambu ya, di kawasan ini juga diberi portal yang dibangun besi ya, untuk bisa masuk ke kawasan hutan Luser yang saat ini ditanami oleh sawit oleh perusahaan Serdang Hulu. Apa buktinya? Tidak hanya palang ini ya, ternyata mereka juga sudah berani mengklaim kawasan hutan ini. Bisa Anda lihat ya, sini cukup ini bisa kami tunjukkan kepada Anda. Di sini ada bacaan selamat datang di buah-buahan Blok 89 PT ESA ya. Jadi fungsi hutan sudah berubah menjadi lokasi penanaman buah ya. Jadi tidak hanya tanaman sawit ya. Di sisi sebelah kanan kami ada blok yang khusus untuk menanam buah-buahan. Apakah fungsi ini? Fungsi hutan memang sudah bisa dirubah menjadi lokasi penanaman sawit dan untuk buah-buahan. Kami mempertanyakannya. Ya saudara, sebenarnya hari ini kita melakukan investigasi tidak sendiri ya, tapi kita bersama-sama dengan Lingkar Indonesia. Seperti apa analisis lembaga yang khusus menyoroti perkara korupsi di Sumatera Utara khususnya. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang. Pak Edi. Iya. Sehat Pak Edi? Pak Astio, apa kabar? Ketemu lagi di Gunung Tenggel. Tenggel. Iya. Dan hari ini apa buktinya kami berada di puncak Gunung Luser hari ini? Di belakang kita. Kita memang hari ini khusus wawancara di tepi jurang, Pak ya. Tepi jurang.
inilah paru-paru dunia TNGL. Agar masyarakat seluruh Indonesia dan juga dunia mengetahui. Ya benar. Kita sudah melakukan investigasi dan turun ke kawasan Gunung Luser. Dan buktinya lagi apa? Ada suara air, Pak ya? Iya dengar, ya. Kita dengar sendiri ya. Kalau Anda dengar seksama, bisa kita tunjukkan. Kedengeran? Dan itu suara air dari kawasan Gunung Luser. Masih asri sekali. Tapi kawasan yang tempat kita berdiri dirusak oleh perusahaan yang concern menanami sawit di kawasan hutan ini. Tidak ada izin, sekitar berapa Pak? 800 hektar yang ada di Deli Serdang. Baik. Jumlah seluruhnya yang dikelola oleh PT Serdang Hulu 2.700. Untuk Deli Serdang 800 hektar. Sisanya di Langkat 1.000 hektar lebih, kurang 1.000 lebih. hektar lebih. Iya, itu tanah negara ya. Bukan tanah milik PT Serdang Hulu. Iya. Itu dicamkan. Iya. Nah, ini tanah negara, paru-paru dunia, TNGL. Tapi nyatanya ini dirusak. Baik, sebelum kita lanjut Pak, kita tadi sudah menunjukkan kepada penonton kita bahwasannya ada tanaman sawit dan sudah ada monumen yang kita tunjukkan. Ada monumen dari PT Serdang Hulu dan juga monumen milik pemerintah yang menunjukkan kawasan ini adalah hutan milik pemerintah Pak ya? Ya, negara. TNGL, Ya, TNGL. Gunung Luser. Sebenarnya Pak, kalau dalam analisis dari Lingkar Indonesia, Ya. historinya Pak ya, seperti apa lokasi ini Pak? Jadi gini, ini kita bikin sedikit kronologis ya. Baik. Jadi di tahun 1180 di era Soeharto, Iya. ya Orde Baru, ini kan seharusnya kan dulu ini hutan TNGL ini kan dikhususkan untuk kompres dunia lah ya, Iya. ya TNGL. Karena ini gunung ini dia menghubungkan Arskila sama Aceh, Malangkat gitu ya. Ini kan Kabupaten Deli Serdang. Baik. Di sini dulunya sini hutan. Dulunya ya Pak. Dulunya tahun 80-an ini hutan. Sekarang hutan sawit. Sekarang sini hutan sawit. Baik. Bukan hutan sawit aja. Ada hutan mangga, hutan durian, hutan jambu, banyak. Bukan hutan sawit aja. Baik, tapi udah berubah fungsi berarti Pak. Tidak Udah paru-paru berubah- dunia lagi Pak ya? Bukan. Paru-paru pasar Pak ya? Paru-paru pasar sini. Baik. Nah, Jadi setelah era Soeharto, dulunya adalah hutan. ya Dan harusnya sampai sekarang masih hutan Pak ya? seharusnya ya ini hutan yang dilindungi oleh negara dan pemerintah pusat, Menteri Kehutanan tanggap dengan masalah ini. Dan gubernur juga tanggap dengan masalah ini. Kehutanan Provinsi Sumatera tanggap masalah ini. Ada polhutnya. Tugas mereka apa yang ada di Sumatera ini? Ini kan udah ditanami oleh masyarakat. Ada PT berkuasa penuh. Mana tanggung jawabnya sini gubernur? Apa guna ada tugasnya polhut? Ya. Tapi kalau dari investigasi awal yang Pak Edi lakukan, sempat tidak Pak mendapat kabar ataupun informasi tahun berapa masuk PT dan juga masyarakat merambah di kawasan hutan ini? Dari mulai era Soeharto. Era Soeharto. Dan tahun 1980. Termasuk PT Orde Serdang Baru. Hulu? Iya. Sampai sekarang. Baik. Tidak ada disentuh hukum. Hukum apa yang ada di sini? Tapi katanya ini TNGL. Paru-paru dunia. Nyatanya apa? Hutan produksi sawit. Kan nyata. Anda sudah saya undang di sini. Ya kan? Nyata, tengok sendiri. Saksikan sendiri. Apa yang ada di sini? Itu ada pembatas atau tanda itu hutan Gunung TNGL. Ya. Luasnya udah dirusak. Yang ada patok PT Serdang Hulu. Kan tadi sudah saya bawa, tadi ada 2 patok. Baik. Itu kan patok Serdang Hulu, PT Serdang Hulu. Kapan Serdang Hulu ada tanah di sini? Izin apa yang dikasih oleh pemerintah? Kok bisa masuk Pak ya? Iya. Kalau dia HTI dikasih pemerintah, ya hutan tanaman industri, dia kan nanamnya bukan sawit. Tapi tanaman industri Pak ya? Tanaman itu keras, tanaman keras, bukan sawit. Jadi ini saya nggak ngerti Pemprov ngasih izin apa di sini. Baik Pak, untuk edukasi juga kepada masyarakat dan juga publik ya Pak ya. Sebenarnya proses seseorang ataupun perusahaan bisa Pak ya masuk ke kawasan hutan ya Pak untuk menanam? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Apapun alasannya. Tidak boleh alasannya. Kalau diberi izin tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang sekarang kan gini, kita bicara TNGL ya. Ya. Tidak boleh. Apapun izinnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh.
Tapi di luar TNGL boleh Pak ya? Seperti kawasan hutan produksi boleh? Bisa. Itu hutan, tapi itu nengok dari kondisi daerahnya ya. Iya. Ya, itu misalnya dia tanaman hutan untuk industri ya, tanaman keras ya, Iya. tanaman hutan. Kalau ini kan tidak. Kita lihat sendiri ya. Pak Pastio. Ini nengok kawasan kita nih. Ini kan asli hutan lindung kan? Hutan betul-betul kan? Bukan hutan ecek-ecek ini loh. Tapi nyatanya sekarang apa yang kita lihat sekarang? Lahan yang di sini kita nih, ini ratusan hektar loh. Baik. Ya, tapi tanam sawit. Dan sekarang sawit yang sudah tanaman 80 di permajaan kan, sekarang ada tanaman baru. Makan gaji buta itu polhut. Biasanya ada Pak ya? Ada polhut. Tapi ketika kita masuk juga tidak jumpa Pak ya? Tidak Ada jumpa posko? polhutnya, yang ada jumpa petani. Petani banyak Pak ya? Petani sawit. Petani sawit dan juga masyarakat Pak ya? Iya, masyarakat. Bisa sampai di puncak Gunung Luser. Iya. Kenapa bener. seperti itu? Ya ini. Aneh kan? Baik. Apa tugas dari pemerintah provinsi? Apa? Ada indikasi Pak, ini kong kali kong antara pihak perusahaan dengan pihak dari Dinas Kehutanan atau pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Tanda kutip ya, Iya. ya. Tapi saya bertanya kembali ya, kalau begini jenis hutannya, nama TNGL dirusak oleh orang nggak bertanggung jawab, ada nggak di sini indikasi atau intimidasi dari pemerintah provinsi? Tidak ada kan? Baik. Kan karena nggak ada intimidasi dari provinsi kepada PT tersebut, makanya mereka leluasa menanam. Atau sudah menerima upeti Pak? Kalau saya bilang tuh pasti benar. Masih benar? Cuma saya nggak tangkap tangan. Kalau saya dapat itu info, saya OTT loh. Baik. Saya lapor ke Polda. OTT itu. Tapi kalau dibiarkan ada tanaman hutan seperti ini sudah bertahun-tahun Pak ya, puluhan Iya, tahun, bener. indikasinya seperti itu? Iya, bener. Baik. Karena ini dibiarkan. Ini namanya pembiaran. Pak, tapi kalau dalam regulasi ada yang mengatur tidak Pak? Bahwasannya TNGL itu, regulasi apa yang mengatur TNGL tidak boleh ditanami oleh perusahaan ataupun kelompok orang ataupun masyarakat individu? Jadi TNGL itu ya, itu kan hutan negara itu ya. Jadi Baik. dia itu kan paru dunia ya, Don Loser. Jadi di sini kalau kita merusak hutan itu ada undang-undang diatur. Ada tuh di Menteri Kehutanan itu udah melarang berat. Itu tidak bisa. Dendanya lagi, hukuman lagi, pidana itu. Ini kita nggak tahu pidana apa yang diberikan kepada PT Serdang Hulu, kita nggak tahu. Membahas tentang paru-paru dunia. Hmm. Kita sempat mendapat kabar Pak, bahwasannya Indonesia juga disubsidi oleh negara-negara lain Pak ya, Benar. untuk menjadikan memang kawasan ini salah satu di Sumatera Utara mendapat dana Iya. untuk menanam pohon. Bantuan agar- luar negeri ya. Bantuan luar negeri Pak ya. Itu cukup besar Pak ya. Besar untuk itu. Itu tugasnya kan untuk memerah hutan, ya kan ya. Hutan liang gundul itu yang udah ditumbang oleh masyarakat di peremajaan atau penghijauan ya, penanaman. Baik. Dananya kemana Pak Edi Simatupang? Itu dananya itulah yang saya pertanyakan besar kepada pemerintah khususnya Pemprov ya, Provinsi Utara ya. Banyak itu bantuan ya. Yang dikatakannya ada penghijauan, ada tanam ulang, pemerahan hutan. Saya nggak tahu mana yang dikerjakan, itu saya nggak tahu. Atau misalnya mereka beralibi kawasan hutan ini kan lebar Pak ya. Bener. Cukup luas sekali, tapi pasukan mereka kurang Pak untuk memantau hal ini. Ini masuk akal tidak Pak Edi? Enggak. Kalau boleh enggak kurang. Setiap daerah ada UPT. Kabupaten ada. Baik. Ya. Kan enggak mungkin provinsi menangani kabupaten lain. Nah, ini kan TNGL ya. Tentunya itu ada polhut yang udah diatur di sini. Ada sini UPT-nya. Ada. Biasa berapa banyak polhut Pak di tiap daerah? Oh, kalau jumlah saya belum tahu. Saya kurang. Tapi cukup Pak ya untuk mengawasinya? Cukup. Mereka dikasih kualitas negara Kendaraan, tapi gaji juga cukup. Gaji cukup lah, ada uang tunjangan, ada uang remunerasi, cuma banyak mereka, nggak kekurangan, nggak zaman dulu lagi nih. Ini sekarang pegawai lebih enak daripada yang dulu. Makanya tugas mereka itu harus mengawasi namanya hutan negara. Gaji, Bukan duduk-duduk aja. Gaji cukup, kerja kurang sekarang Pak? Ya kurang, jelas. Kayak ini. Kalau dulu kerja Kerjanya banyak, gaji kurang. Kurang, sekarang beda. Beda. Nah, kan, gaji banyak, kerja kurang. Baik. Terbalik ya. Iya. Pak Edi, Ya. kalau kita mau memperbaiki hal ini, Oh. tentu kita ada yang disalahkan dong Pak. Yang bertanggung jawab atas persoalan ini siapa Pak Edi? Jadi gini, kalau kita bilang bertanggung jawab, semua elemen masyarakat bertanggung jawab penuh. Baik dari pemerintah desa, kecamatan,
kabupaten, Baik. ya, provinsi dan pusat, semua bertanggung jawab dengan hutan Tenggel ini. Ini paru-paru dunia. Saya mengimbau lah kepada Menteri Kehutanan, tanggaplah dengan apa persoalan yang ada. Ya, ini benar-benar sangat membingungkan masyarakat ya. Kok namanya hutan negara ditanam sawit? Sampai sekarang loh, sudah 35 tahun lebih. Tidak ada tindakan dari pihak Menteri Kehutanan, khususnya juga Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada pembiaran, kita nggak tahu. Baik. Karena tahun 2021, kalau nggak salah saya itu di bulan Februari, itu di daerah sana tuh ada ditangkap beko. Dia buka jalan di daerah ini, desa ini, lokasi itu ini, dan sekarang diproses dan infonya ya prosesnya jalan tempat aja. Dan beko memang ditahan, tapi oknumnya keluar. Baik, Pak Edi, apa yang ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat dan juga stakeholder di Sumatera Utara dan pusat? Saya ya mengimbau ya, mari kita sama-sama masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ya, mari kita benar-benar melawan PT ini, tutup ini. Kalau pemerintah pusat tidak mampu menutup ini, kita dari Lembaga Lingkar Indonesia siap menutup ini. Tapi harus masyarakat mendukung kita. Kalau masyarakat dukung kita, kita berani maju. Kalau pemerintah tidak mendukung, Pak Edi? Ya kalau saya dukung, saya akan mengajak masyarakat. Ya, karena majunya pemerintah kita ini, masyarakat. Tanpa ada masyarakat, pemerintah nggak akan maju. Itu. Dari saya punya prinsip. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Ya. Bersama-sama hari ini kita naik ke puncak Gunung Luser, Ya. membawa masyarakat di Indonesia dan juga di seluruh dunia ya Pak ya, Ya. menyaksikan seperti inilah kondisi Gunung Luser di Sumatera Utara yang tidak lagi terjaga keasriannya, ditumbuhi oleh tanaman sawit Pak Edi ya. Ya, sawit sama tanaman ini, jambu, mangga, durian. Dan bermacam-macam tanaman lainnya. Baik, terima kasih Pak Edi. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi, saudara, hasil investigasi kita dengan Lingkar Indonesia. Seperti apa jawaban dari pemerintah terkait dengan kondisi kawasan Gunung Luser yang menjadi paru-paru dunia? Terus saksikan kami dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami telah menunjukkan kepada Anda saat ini kawasan ekosistem Luser telah dirambah oleh pengusaha untuk ditanami sawit ratusan hektar. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dengan kondisi yang ada saat ini? Kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung bagaimana status dan bagaimana hukum dari penanaman sawit di kawasan hutan ekosistem Luser. Tetap ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Rinaldo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Prasetyo Pak, Ya. program eksklusif Aktual Channel. Siap. Pak Rinaldo, kami sudah melakukan investigasi di lapangan, menemukan adanya kawasan hutan yang dirambah oleh pengusaha yang PT-nya adalah PT Serdang Hulu untuk ditanami sawit. Yang ingin kami tanyakan Pak Rinaldo, sudah diketahui belum apakah kawasan tersebut merupakan kawasan yang termasuk Taman Nasional Gunung Luser? Karena kita mendapati di kawasan tersebut ada patok yang menyebutkan bahwasannya kawasan tersebut adalah kawasan ekosistem Luser. Seperti apa Pak Rinaldo? Baik Mas Prasetyo, terima kasih atas kunjungannya. Terus terang untuk terkait perkebunan tersebut, mungkin bisa kami jelaskan bahwa di Taman Nasional mungkin sementara kami belum melakukan cek detail, tapi sepengetahuan kami itu tidak ada di Taman Nasional. Tapi kalau memang itu di KEL, nah KEL itu bisa saya jelaskan bahwa KEL itu di dalamnya ada Taman Nasional, di dalamnya itu ada hutan produksi, hutan lindung dan APL. Nah, bisa saja di dalam KEL itu berusaha teman-teman perusahaan, bisa saja di areal penggunaan lainnya atau di APL. Bisa dikasih izin Pak ya? Bisa dikasih izin. Tapi kalau dari ketika kami investigasi, kita juga melakukan pengukuran titik koordinat
Titik koordinat kami ketika itu berada di kawasan yang menunjukkan ada warna ungu, Pak. Warna ungu, ya. Itu kan kalau ungu artinya konservasi, Pak ya? Ya, betul. Dan konservasi ini termasuk tidak TNGL, Pak Rinaldo? Betul, konservasi itu ungu, di warna peta memang dia ungu. Ada dua kawasan konservasi, itu Tahura, Taman Hutan Raya, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, itu kita coba detailkan lagi apakah itu dia masuk ke dalam Tahura atau masuk ke dalam TNGL. TNGL. Tapi Pak Rinaldo, kalau TNGL sendiri sudah dipastikan, Pak, mana batasan dari TNGL yang ada di Sumatera Utara? Kita sudah ada batas khusus Taman Nasional Gunung Leuser, itu kita melingkupi Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo. Luasnya, Pak, berapa? Luasnya 205.000 hektar yang Cukup, ada Pak, di ya? Sumatera Utara. Cukup lebar, Pak ya? Cukup luas yang ada di Sumatera Utara. Tapi kalau KEL kita belum begitu memahami wilayah batasnya ada di mana saja. Tapi mereka juga sudah melakukan penataan batas KEL di Sumatera Utara. Iya, karena penanaman sawit berada di kawasan KEL atau kawasan ekosistem Leuser, tapi berarti ini tanggung jawab dari TNGL, Pak? Kalau KEL tidak, KEL itu ada pengelolaannya berdasarkan fungsi hutan. Iya. Kalau TNGL memang baru ke kami gitu. Lalu kalau bukan orang TNGL yang bertanggung jawab di kawasan ekosistem Leuser, Ya. tanggung jawab siapa, Pak? Dulu kawasan ekosistem Leuser itu ada lembaga yang namanya BPKL, Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Itu pada saat zaman rezim Soeharto. Tapi setelah itu dibubarkan kembali. Jadi sekarang KEL tidak dikelola secara utuh berdasarkan KEL, tapi dikelola berdasarkan fungsi-fungsi hutannya. Begitu, Mas. Fungsi hutannya berarti kalau kita melihat adanya perambahan hutan KEL ini dipastikan juga ini karena tidak ada yang bertanggung jawab, Pak Rinaldo. Kalau dia seperti saya bilang sebelumnya, kalau KEL itu kan ada APL-nya. Kalau dia ada di APL, berarti itu kan sebenarnya boleh dilakukan budidaya asal ada izin dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Tapi kalau dia di dalam kawasan hutan, apapun itu tidak boleh. Izin yang dimaksud seperti apa, Pak Rinaldo? Izin itu kan ada semacam HGU, hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha yang diberikan oleh untuk melakukan usaha di situ. Yang memberi izin? BPN, lalu? Ya, BPN. Berarti kalau sudah izin dari BPN, sudah tidak ada koordinasi lagi ke pihak kehutanan? Kalau dia kawasan hutan tetap akan dilakukan pelepasan kawasan hutan. Kalau dia di dalam kawasan hutan itu akan dilepaskan. Kalau memang dia tidak secara kriteria boleh dilepaskan. Gitu. Ada syarat khusus, Pak, yang diberikan oleh BPN ataupun kehutanan agar kawasan hutan itu bisa menjadi putih atau lepas dari kawasan hutan? Ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Sebanyak persyaratannya. Apa itu, Pak? Kalau untuk perlepasan itu nanti banyak kategori, ada penilaian kemiringan, ada penilaian kebutuhan, ada penilaian sasaran air, ada penilaian semua akan dilakukan studi kelayakan di situ. Iya. Ya, untuk pelepasan. Jadi tidak simpel, panjang urusannya. Ya, berarti juga kalau Balai Besar TNGL sendiri sudah mengetahui adanya penanaman sawit oleh PT Serdang Hulu di lokasi. Untuk penanaman kita nggak tahu yang di dalam Taman Nasional, kita tidak tahu lokasi itu apakah di dalam Taman Nasional atau tidak. Taman Nasional ini kan statusnya warisan dunia, jadi setiap inci Taman Nasional itu sangat berpengaruh perkembangan warisan dunia kita. Jadi kita akan dipantau oleh dunia setiap inci perubahan Taman Nasional. Jadi dan ini paru-paru dunia juga, paru-paru Pak, dunia yang harus kita pertahankan. Kalau Balai Besar dari TNGL sendiri mengenal, Pak, ya, nama dari PT Serdang Hulu sebelumnya? Kita mengenal dari media. Beberapa waktu yang lalu sempat ada permasalahan kawasan hutan ini juga di media, tapi itu di wilayah KL. Di wilayah KL, ya, Pak? Di wilayah KL, bukan di wilayah TNGL. Tapi kalau yang informasi dan juga hasil investigasi kami di lapangan juga ada wilayah perambahan yang dilakukan oleh PT Serdang Hulu di Desa Selapan, Langkat, Pak, ya. Itu termasuk dari wilayah TNGL juga, Pak? Di Selepan, di Langkat memang kita ada sebagian sebagian besar kita di TNGL. Tapi yang untuk wilayah Serdang Hulu kami coba belum melakukan pengecekan yang di wilayah Langkat. Karena di wilayah Langkat itu sebagian itu masyarakat yang ex pengungsi Aceh yang waktu itu dialokasikan untuk tinggal di wilayah Langkat, di wilayah. Sama sekali belum mengetahui adanya perambahan sawit yang dilakukan oleh PT Serdang Hulu. PT Serdang Hulu. Baik. Betul. Jadi misalnya, Pak, masyarakat menemukan adanya
kecurangan ini kan sudah diketahui Pak, bukan hanya masyarakat tapi publik sudah banyak media yang mengekspos adanya perambahan hutan termasuk yang di Langkat itu wilayah TNGL. Ya. Tidak ada hal yang dilakukan oleh Balai Besar TNGL. Terus terang saat ini Taman Nasional Gunung Leuser untuk penanganan tindak pidana, kemudian untuk tindak lanjut penegakan hukum kita tidak memiliki kewenangan lagi. Kewenangan itu sudah diambil alih, bukan diambil alih, diserahkan kepada Balai Gakum, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi mereka yang akan melakukan penindakan di Balai Tidak. Gakum. Jadi fungsi dari Balai Besar TNGL sendiri tidak menyangkut penegakan hukum, Pak? Tidak menyangkut penegakan. Apa saja Pak fungsi yang Kita sekarang? mengelola itu dikurangi penegakan hukumnya. Jadi mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai ke masyarakat yang ada di sekitar, pembinaan masyarakat. Iya. Tapi tidak penegakan hukum. Baik. Pak Rinaldo, kita juga selain mengetahui ada koordinat dari perambahan hutan di kawasan TNGL dan juga ekosistem Leuser yang dilakukan oleh PT Serdang Hulu, tapi kita juga menemukan adanya kawasan dari konservasi yang berwarna ungu, Pak ya. Ya, betul. Ini dilakukan jual beli, Pak. Apakah sudah diketahui oleh pihak Balai Besar TNGL? Secara lokus yang ungu kan ada beberapa titik, ada beberapa wilayah yang memang dulu yang seperti saya sampaikan, ada beberapa titik yang ex pengungsi itu pernah dilakukan jual beli, dan itu sedang kita usut, sedang kita selidiki sampai di mana progresnya itu. Memang di wilayah ex pengungsi ada, tapi di wilayah yang Bapak sebutkan tadi wilayah Serdang Hulu mungkin belum dapat info detail ke kami. Kalau yang di kawasan Deli Serdang belum dapat informasi juga? Belum, karena TNGL sendiri di Deli Serdang kita hanya berbatasan saja di Deli Serdang. Tapi kalau di wilayah Langkat kemungkinan memang ada, tapi nanti sedang kita akan lakukan pendetailan lah. Baik Pak, ini banyak juga masyarakat yang mungkin penasaran. Jadi ketika mereka mendapatkan temuan di lapangan tentang adanya perambahan hutan, berarti tidak bisa melaporkan hal ini ke Balai Besar TNGL, Pak? Melaporkan bisa, laporkan ke TNGL, tapi nanti akan kami teruskan lagi ke Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena memang mereka yang punya kewenangan untuk penegakan hukum, untuk penindakan seperti itu. Ya. Pak, Balai Besar dari TNGL ini tentu berbeda seperti yang Bapak sebutkan tadi dengan Dinas Kehutanan dan juga dinas-dinas yang lain yang posisinya untuk mengawasi hutan, karena ada spesifikasi tertentu. Berapa banyak polhut yang dimiliki oleh Dinas Balai Besar TNGL? Di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser saat ini kita memiliki lebih kurang sekitar 27 orang polhut. Memang terus terang saat ini kita sangat sedikit polhutnya karena memang sudah beberapa yang pensiun dan sedikit yang masuk. Jadi kita ada 27 orang yang itu tersebar dari Aceh sampai ke Sumatera Utara. Jadi memang polhut kita sangat minim untuk mengurusin kawasan. Kalau di Langkat dan Deli Serdang berapa banyak? Di Langkat kita ada lebih kurang sekitar 11 orang, 10 ke 11 orang ada di Langkat. Luasnya di Langkat 205.000 hektar yang ada di TNGL. Lebih dominan polhut kita di Langkat memang agak dominan karena memang tekanan wilayah di Langkat cukup tinggi. Sistem kerja mereka bergantian atau setiap hari? Setiap hari mereka akan berpatroli, Patroli, Pak ya? Standby akan berpatroli dari batas ke batas kawasan. Dengan 11 polhut yang ada? Dengan 11 polhutnya. Tapi tidak diketahui juga informasi bahwasannya ada perambahan hutan yang dilakukan oleh belum mengetahui. Tidak ada laporan dari Belum ada polhut, Pak ya? Polhut, ya. Tapi setelah kita melaporkan hal ini ada pengecekan? Ya, kita akan lakukan pengecekan, cross check ke lapangan apakah benar lokasi ini ada perambahan penanaman sawit di lokasi tersebut. Ya. Tapi tidak hanya ada kecurangan lain, Pak, yang seperti yang kami sebutkan tadi, jual beli dari lahan sawit yang ada, lahan dari hutan tadi. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Pak? Apakah ini karena kekurangan polhut? Bisa jadi kekurangan polhut, bisa jadi karena memang seperti yang saya sampaikan tadi ada wilayah-wilayah tertentu yang memang ex pengungsian itu kan sudah masyarakatnya sudah banyak di dalam, tidak bisa diawasin satu persatu sehingga mereka pergi dan pulang untuk melakukan penjual belian lahan. Tapi di wilayah itu yang memang sedang kita selidiki, gitu. Prosesnya seperti apa? Sudah pernah dilakukan, Pak? Sedang kita selidiki. Sejak kapan penyelidikan dilakukan? Penyelidikan ini sudah hampir 2 tahun kita lakukan penyelidikan, sangat mendalam karena memang kasusnya yang dilakukan itu tipikalnya berbeda-beda. Kita coba selidiki. Sudah menemukan adanya pelaku? Indikasinya ada. Tapi 2 tahun cukup lama, Pak? Ya, cukup lama. Indikasinya ada, tapi ke pelakunya belum bermuara ke
orang-orang tertentu gitu. Oknum atau perusahaan, Pak? Oknum. Oknum. Ada inisial, Pak? Belum bisa kita berikan. Belum bisa. Itu yang di kawasan Langkat tapi Pak ya? Yang di Jual beli Langkat. ya? Yang di Deli Serdang kita belum punya. Yang di Deli Serdang belum punya ya? Tapi kalau kita kasih bocoran Anda membawa nama perusahaan, bisa diselidiki lagi ya Pak Bisa ya? akan kita selidiki. Baik. Ini kan sudah tidak ada Pak yang mengawasi KL ini Pak ya? Lalu ini kemana Pak muaranya? Siapa yang mengawasi KL ini ke depannya? Karena kalau tidak ada yang memonitoring juga, artinya Polhut juga tidak bisa masuk Pak untuk mengawasinya. Benar Pak ya? Jadi begini, KEL itu saya jelaskan bahwa KEL itu luasan besarnya KEL. Di dalam KEL itu ada Taman Nasional. Nah Polhut untuk KEL itu bisa Polhut dinas, bisa Polhut TNGL, bisa Polhut KSDA tergantung wilayahnya. Jadi semua Polhut bisa melakukan investigasi di sana. Investigasi. Investigasi. Sudah bertahun-tahun juga Pak, sawit yang tertanam di kawasan ekosistem loser yang ada kita masuk kemarin dari kawasan Deli Serdang, kita nggak tahu nih posisinya di Langkat atau masih di Deli Serdang karena cukup jauh juga kita jalan ketika itu. Artinya Polhut tersebut sudah ada yang masuk Pak ya untuk menginvestigasi atau seharusnya teman-teman Polhut sudah tahu seharusnya, karena mereka seperti yang saya sampaikan, mereka terus berpatroli di batas kawasan. Tapi tidak ada laporan sampai sekarang. Laporannya belum sampai ke kami. Jadi seharusnya mereka sudah tahu tuh pergerakan seperti itu. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Baik. Apakah ke depan akan dipanggil Polhut nih? Ya, nanti kita akan evaluasi semua laporan-laporan mereka seperti apa dan perkembangan aktivitas mereka di lapangan. Ya, ada informasi yang kami dapatkan. Kenapa pembiaran dari lahan yang ditanami sawit oleh PT Serdang Hulu adalah adanya permainan dari Polhut? Kita nggak tahu nih Pak, Ya. Apakah Polhut Dinas Kehutanan atau Polhut Balai Besar TNGL? Ya. Mungkinkah kalau ada yang menyangkalkan hal tersebut atau menunjukkan tuduhan tersebut kepada Balai Besar TNGL, apa respon Bapak? Namanya oknum kemungkinan ada saja, tapi kita akan seperti yang saya sampaikan, kita akan evaluasi, kita akan panggil Polhut yang terutama di wilayah kerja tersebut, kita akan evaluasi hasil kerja mereka seperti apa dan lakukan pengecekan apakah memang ada kemungkinan seperti itu. Akan kita lakukan investigasi lebih mendalam terkait Polhut itu. Kalau memang mereka terbukti, ya pasti ada sanksi. Pecat Pak ya? Bisa dipecat, bisa sampai dengan dipecat. Pasti ada sanksi yang pasti. Pak Rinaldo, apa yang ingin Bapak sampaikan? Harapan saya ke depan, saya pertama terima kasih pada teman-teman media yang telah menginfokan ini kepada kami, sehingga ini koreksi buat kami untuk lakukan pengecekan lebih dalam. Harapan kami ke depan lebih banyak lagi informasi-informasi seperti ini untuk koreksi kami untuk bisa lebih baik lagi ke depan mengelolanya. Ya, dan kita harapkan juga Pak Rinaldo, karena ini paru-paru dunia Pak ya. Jangan ada lagi tanaman sawit di atas. Tanaman sawit di atas Taman Nasional. Tapi memang benar Pak ya, tidak mengetahui ada PT Serdang Hulu ya di atas ya. Kita belum mengetahui. Baik, terima kasih Pak Rinaldo atas waktunya. Sekian. Ya, sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Kasih Perencanaan Balai Besar TNGL, Rinaldo Jalal.